Alkitab berkata, biarpun kamu bisa memindahkan gunung sekalipun, tidak ada artinya kalau kamu tidak meningkat iman percayamu ini ke dalam pengharapan dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar kasih. Jadi yang paling kecil iman. Betul tak? Betul tak? Loh, sebetulnya iman kenapa kok paling kecil? Tuhan itu loh rendah hati. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu kamu ini baru lahir. Orang yang kenal Yesus dilahirkan baru, tak mungkin tanpa iman. Karena iman itu justru menyebabkan kita percaya sama Yesus dan kita diselamatkan loh. Jadi orang Kristen yang hanya punya iman itu kayak bayi. Ngerti tidak? Maunya dituruti terus, bapaknya suruh ngerti, tapi anaknya tidak bakal ngerti. Anda ini kalau ngimani sesuatu, itu mau lihat dulu atau enggak? Nah, padahal harusnya iman itu percaya ke sesuatu yang tidak, yang belum kelihatan. Tapi kenyataan yang kamu lakukan apa? Kita kerap kali tidak sadar loh. Dia ngomong gampang, iman. Wah, lu sebut imannya apa? Rumah itu, TV, mobil, alat masak itu. Loh, oh, kenapa? Lah karena aku kepingin. Oh, jadi imanmu terhadap dirimu sendiri. Lah Tuhannya siapa? Ya pikiranmu itu Tuhannya. Lah itu padahal berhala. Kalau kita punya iman yang dikatakan oleh Tuhan, iman ini yang mengalahkan isi dunia. Iman yang bagaimana? Iman yang berharap kepada Tuhan. Nanti kalau Tuhan bicara, baru itu yang benar. Betul tak? Tapi yang kita imani kerap kali kehendak kita sendiri. Loh, anak sakit langsung sembuh dalam nama Yesus. Ya harusnya gini toh, Tuhan Yesus, anakku sakit, kalau dosa ampuni Tuhan. Apa aku yang dosa atau anakku? Lalu apa maksudmu Tuhan? Supaya dia ngerti, aku yang ngerti loh. Nah, kalau sudah minta ampun, baru Tuhan bertindaklah apa yang aku harus lakukan. Loh harusnya gitu toh. Nah itu karena apa? Kalau saudara begitu, berarti saudara ini sudah melangkah naik ke dalam pengharapan. Kalau saudara cuma punya iman, ya toh, dan iman ini tidak diterapkan dalam situasi dan kondisi yang sesuai firman, Paulus bilang apa? Coba kita perhatikan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, jadi saudara tahu? Jadi kalau iman ini biarpun kita punya, tapi kalau kita pakai untuk pemuaskan diri sendiri, bakal tidak ada, loh, tidak berguna. Bukan tidak berguna ini kata Rasul Paulus ini lalu saudara dibuang ke neraka. Tidak. Maksudnya tidak berguna untuk Allah, karena kamu belum bisa
ajak kerja sama. Sebab selama kamu menjadi orang Kristen, sekedar hanya memikirkan dan kepentingan diri sendiri. Contohnya, lah kenapa Pak? Bisa mindahin gunung kok kepentingan sendiri? Bisa. Contohnya, saudara sakit, saya datang, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Jangan khawatir, tak doake, pasti sembuh. Nah, sembuh sungguh. Nah, nanti kalau orang ini sudah sembuh kan berterima kasih. Wah, ngasih persembahan, ngasih segala. Demi kepentingan siapa? Sendiri. Tuhan bilang apa? Kamu sudah dapat upahmu di dalam dunia. Di sana dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Nah, ngerti tidak? Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Maka dari itu, Alkitab berkata, biarpun kamu bisa memindahkan gunung sekalipun, tidak ada artinya kalau kamu tidak meningkat iman percayamu ini ke dalam pengharapan dan kasih. Kalau pengharapan itu masih 50-50, masih separuh. Kenapa? Ya kepengen, ya ngarep, boleh, tidak boleh ya tidak apa-apa loh, ya dah. Tapi kepengennya lebih banyak boleh atau enggak? Masih condong-condong ke bawah, ke iman, atau condong-condong ke kasih? Masih condong ke iman. Sebab apa? Sebab kita hidup di dalam dunia masih butuh segala macam kebutuhan. Sebab Yesus itu tahu Anda masih hidup di dalam daging. Tapi kalau orang Kristen itu sudah masuk ke dalam pengharapan, sudah masuk ningkat lagi ke tempat yang lebih tinggi, kasih. Dia rela berkorban, asalkan semua untuk kemuliaan Bapa di surga. Loh, ya dah? Nah, Yesus coba perhatiin. Yesus itu salahnya apa? Nggak punya dosa loh? Kenapa dia diludahi? Kenapa dia harus disalib? Kenapa dia harus dihina? Kenapa dia harus dipermalukan? Karena dia kasih. Jadi jangan sekedar cuma punya iman, tapi meningkat kepada pengharapan dan kasih. Maka itu yang sempurna. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih, yang mau mengerti keadaanmu. Yesus sudah mati lebih dahulu. Jadi kalau kamu rela, pasti kamu dibela. Tidak usah membela diri, kau dibela. Allah itu luar biasa.